Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, masih di daring dalam jaringan ya. Kali ini kita membahas materi yang ke-11. Tidak terasa sudah hampir di ujung semester ya. Sudah materi ke-11, membahas tentang manajemen humas. Sebelumnya kita sudah membahas manajemen pesantren, manajemen madrasah, manajemen peserta didik dalam perspektif Islam, manajemen pendidik dalam perspektif Islam, manajemen sumber daya manusia. Nah, kali ini kita membahas manajemen hubungan masyarakat. Definisi dulu ya. Definisi dari humas itu apa sih? Proses komunikasi antara madrasah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian kepada warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan di madrasah tersebut. Untuk apa? Untuk mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan madrasah itu juga. Jadi tidak semuanya menjadi beban para pengelola sekolah itu, tapi juga masyarakat. Karena kan ini tentang hal pendidikan yang diatur dalam undang-undang. Ya, pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk menjadikan seorang manusia menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna ya, baik akhlaknya, smart, pintar, pengetahuannya. Dalam perspektif Islam ya, hubungan manusia ya, manajemen humas itu yang mengatur hubungan sesama manusia, yang diperlukan sebuah prinsip untuk memelihara kekerabatan, menjaga komitmen, menjaga kesepakatan, untuk terciptanya keharmonisan dan terjalin persaudaraan yang tinggi, saling percaya terhadap madrasah tersebut. Masyarakatnya juga percaya menyekolahkan anak-anaknya di madrasah tersebut. Nah, tuh. Ayatnya mana dalilnya? Ini Quran surat At-Taubah surah ke-9 ayat 7. Kaifa yakunul musyrikin ahdun indallah wa inda rasulih illa alladziina ahadtum indal masjidil haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi gimana? Kok bisa ada perjanjian, kok bisa ada kesepakatan, kok bisa ada kekerabatan dengan orang musyrik? Ya, pasti tidak sevisi dong, pasti tidak semisi, pasti tidak seprinsip, karena beda keyakinan kok, beda visi kok. Jadi pentingnya humas ditanamkan di dalam ayat ini gitu ya. Ya harus yang sevisi, harus yang semisi. Nah, nanti detailnya ada di slide berikutnya ya, yang harus sekultur, harus sebudaya. Gitu. Kenapa kok perlu? Ya, karena pertama mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah. Beritahu, kita mau mendirikan madrasah loh di sini. Kan mengundang tokoh masyarakat, mengundang masyarakat sekitar. Yang harapannya juga anak-anaknya yang belum ada madrasah di situ, daripada jauh-jauh ke desa atau kecamatan sebelah ya. Ayo kita buat sendiri gimana? Nah, visinya ini loh. Tujuannya ini loh, gitu. Afiliasinya ini loh, gitu. Misalnya ya. Kemudian menilai program madrasah. Jadi masyarakat berhak dan bisa menilai program madrasah itu melalui wadah humas ini. Selanjutnya mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, saling komunikasi di situ. Ya, guru punya visi sekolah seperti ini, kalau orang tua muridnya tidak bisa membantu, terutama di lingkungan pendidikan keluarga, kan juga tidak bisa menjadi satu kesatuan. Tidak bisa maksimal tujuan dari sekolah atau madrasah itu juga gitu. Selanjutnya mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi. Pentingnya apa, penekanannya apa, perbedaannya antara pendidikan madrasah dengan pendidikan umum, pendidikan sekolah dengan pendidikan pesantren, pendidikan Islam dengan pendidikan yang pendidikan pelatihan misalnya gitu ya. Nah, ini penekanannya di madrasah sudah tepatkah dengan kondisi masyarakat sekitar? Nah, sentuh atau cari cara supaya diterima gitu ya, di masyarakat sekitar. Apalagi memang belum ada madrasah di masyarakat di situ gitu ya. Banyaknya sekolah umum atau bahkan banyak sekolah yang non muslim misalnya. Tuh. Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Kenapa kok harus madrasah? Itu diperkuat
sampaikan ke masyarakat. Itu tujuan perlunya hubungan masyarakat, humas. Memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah. Oh, ini lo kerjaku, ini lo renstrap, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangku, gitu ya. Nah, kemudian mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah, apalagi di pedesaan kan. Biasanya roan gitu ya, daripada bayar tukang. Yo, karena masyarakatnya sadar ya, roan aja, gotong royong. Nah, ini kekuatan orang Indonesia, terutama daerah timur ini itu kan itu gitu loh. Nilai-nilai kebersamaannya, nilai-nilai gotong royongnya, musyawarahnya. Ini yang membedakan dengan masyarakat di luar negara lain ya. Tuh perlunya humas. Kemudian jenis-jenis humas itu ada apa saja? Ada berapa? Ada 3 ya, humas yang untuk hubungan edukatif atau pendidikan. Ya berarti terkait hal formal ya. Terkait hal formal tentang kurikulum, tentang ekstrakurikulernya, kokurikulernya, tentang seragamnya, tentang apa namanya, program-program kegiatannya. Tuh, kalau yang kedua hubungan kultural, disesuaikan juga dengan hubungan kultur budaya masyarakat sekitar. Kalau budaya Salafi, ya pas sekolahnya bervisi atau berafiliasi dengan Salafi. Sebaliknya kan banyak di berita-berita itu, di demo ya. Bahkan pesantren loh yang benar betul-betul itu adalah menerapkan ajaran pembelajaran Islam aja masih di demo, dianggap tidak kurang baik. Bukan begitu juga gitu ya. Karena tidak komunikasi saja ya, atau komunikasi tapi ya beda prinsip ya, beda visi dengan kultur sekolah dan masyarakat sekitar, ya pasti juga tidak bisa terjadi hubungan, tidak bisa terjadi humas, hubungan masyarakat, pasti ada penolakan ya. Yang namanya adanya hubungan itu kan hubungan status suami istri itu karena ada komitmen yang kuat, kemudian menikah ya, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Hanya ucapan itu saja itu sudah menjadi hubungan yang seumur hidup. Nah, itu pentingnya. Sebelum ke situ ya, sebelum ke ijab qabul kan juga ada komunikasi-komunikasi sebelumnya. Islam aja mengatur ada namanya ta'aruf, kemudian khitbah ya kan, baru nikah. Sama juga humas itu pun juga ada hubungan-hubungan PDKT juga lah gitu ya, atau ta'aruf dalam Islam itu kan. Kalau tidak sesuai dengan kultur kan ya pasti tidak bisa ketemu, tidak bisa berhubungan. Kemudian yang ketiga hubungan institusional, secara institusi antara Pemdes, antara kecamatan ya, antara keamanan, antara apa lagi ya, yang formal-formal itu. Tuh. Institusional, kerjasama, mengadakan peringatan Hari Besar Islam, mengadakan kajian sekitar masyarakat antusias, maka butuh hubungan institusional, penjaga keamanan dari polsek setempat, dari Kamtibmas misalnya. Nah itu semua kan perlu manajemen humas namanya kan. Ada hubungan di situ. Bahkan ada di setiap sekolah itu mayoritas ada bagiannya sendiri yang mewakili kepala sekolah untuk mengurusi humas ini kan, wakahumas namanya. Tuh. Tujuannya untuk apa? Mengembangkan mutu belajar, lagi-lagi endingnya ya untuk tujuan pembelajaran lah. Supaya sinkron antara kebutuhan masyarakat dengan yang memproduksi ya, input dari masyarakat sekitar, siswa-siswanya, outputnya nanti bisa kembali lagi ke masyarakat. Tuh. Kita ini dari masyarakat untuk masyarakat, tidak untuk rakyat. Sekolah tinggi-tinggi, pinter, kemudian tidak bermanfaat di masyarakat, ya menurut saya ya percuma ya. Mati aja kita ini diurusi sama masyarakat ya, nyolati ya masyarakat. Nah, yang mikul kerandanya dikuburkan ya masyarakat.
di Jawa Timur khususnya ya mendoakan ya mulai dari hari pertama sampai 40 hari ya masyarakat. Walaupun lah sekitar rumah itu keluarga ya, masyarakat juga kan bagian dari masyarakat. Itu ya. Ya kita harus kembali ke masyarakat. Tidak bisa individualis tidak bisa. Untuk mempertinggi tujuan-tujuan dan mutu kehidupan masyarakat. Nah, lagi-lagi endingnya kan ya namanya humas, hubungan masyarakat ya untuk masyarakat dong. Pendidikan itu ya untuk kemaslahatan masyarakat juga. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa di sini juga masyarakat kan. Ketiga, untuk mengembangkan pengertian atau definisi antusiasme masyarakat dalam membantu pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Tuh ya, terutama yang swasta-swasta. Ini Muhammadiyah sendiri ada berapa sekolah, ada berapa madrasah. Mulai dari MIM, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, yang SD Muhammadiyah, belum lagi sekolah dasar yang apa namanya, yang PAUD, anak usia dini, ya. Bustanul Atfal BA, kemudian apa lagi, RA kalau di Kementerian Agama namanya ya, banyak ya. Itu yang tingkat dasar, belum lagi yang tingkat menengah. Itu kan untuk membantu tujuan dari humas untuk membantu pemerintah mencerdaskan bangsa. Prinsip-prinsip, nah harus ada prinsip dong, tidak boleh syukur, tidak boleh ngawur, tidak ada prinsip yang dipegang ya. Hidup aja harus punya prinsip ya, apalagi kalau menjalin kerjasama yang tertuang di dalam MOU itu, Memorandum of Understanding, itu sama-sama menguntungkan, sama-sama memahami, sama-sama saling membantu. Itu harus ada prinsip yang dipegang. Pertama, keterpaduan, integrating, ada keterpaduan dong antara kamatnya, kepala madrasahnya dengan masyarakat dan keluarga, lingkungan sekolah atau masyarakat itu. Karena lingkungan saja secara teori kan, lingkungan pendidikan itu kan ada 3, 4 sekarang bahkan. Lingkungan pendidikan keluarga yang pertama, sekolah secara formal yang kedua, kemudian masyarakat, dan yang keempat adalah media. Itu juga menjadi lingkungan pendidikan sekarang ya, karena media sekarang ada di genggaman masing-masing setiap manusia. Bahkan tidak cukup satu smartphone, lebih dari satu orang itu kadang. Yang kedua, berkesinambungan, terus continuing, terus berkesinambungan, mengikuti zaman, mengikuti era ya, berkembang terus, evaluasi terus, direncanakan lagi, evaluasi, rencanakan lagi. Poin penting manajemen pendidikan itu kan POAC itu, planning, organizing, actuating, and controlling. Perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penerapan dan evaluasi. Yang ketiga, menyeluruh. Ya, menyeluruh. Udkhulu fis-silmi kafah, ya, masuklah dalam Islam itu secara menyeluruh, secara total, jadi semua komponen, semua rencana, semua program itu harus masuk ke dalam prinsip-prinsip yang bekerja sama itu, dalam hubungan itu harus masuk ke dalam prinsip-prinsip terutama yang Islami atau madrasah itu. Faktanya sekarang minim karakter, minim adab, maka apa yang harus ditanamkan, yang diprogramkan dalam visi sekolah, yang tertuang dalam visi sekolah itu, program-programnya yang memfokuskan pada adab itu apa? Kalau sekarang lagi bukan tren ya, lagi diminati masyarakat itu sekolah terpadu ya, sekolah tahfidz gitu ya. Tahfidz tidak sekedar hanya tahfidz saja, tapi juga sak maknane gitu ya. Menghafalkan Al-Qur'an sak maknane. Maca Quran sak maknane, tidak hanya membaca saja tapi tidak dipahami, tidak diterapkan. Nah, ini semakin kesini memang masyarakat kita itu yang terkikis, itu yang kurang. Kenapa ya? Karena kalau saya menyalahi diri saya sendiri ya, tidak perlu menyalahkan orang lain ya, karena diamnya orang-orang baik.
Karena diamnya orang-orang baik, diamnya orang-orang pintar, pintar untuk dirinya sendiri, tidak bisa memintarkan, mencerdaskan orang lain, akhirnya ya justru orang-orang yang bukan ahlinya, bukan orang-orang yang pintar, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mohon maaf ya, yang menguasai, yang mengambil kebijakan. Nah ini, maka harus bertindak, harus segera ngambil keputusan ya. Selama itu baik ya, ada memegang prinsip, orang mau bilang apa, mengatakan apa, berpegang teguhlah pada prinsip itu dan mintalah pertolongan kepada Allah, bisabri wassalat gitu ya, dengan sabar terhadap cemooh, terhadap fitnah. Sekarang zaman fitnah sekarang ini ya, zaman akhir zaman nih. Orang sekarang itu orang mau berbuat baik itu justru dicurigai. Orang mau berbuat jahat malah semangat untuk berjamaah berbuat jahatnya kan, nauzubillah gitu. Kemudian sederhana, simple. Ya, informasi yang diberikan itu secara sederhana. Jangan yang muluk-muluk teoritis ya, masyarakat apalagi pedesaan tidak bisa mencernanya, menangkapnya gitu ya. Konstruktif, nah ini yang paling penting, ini harus konstruktif, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh loncat-loncat, harus konstruktif, harus terencana dengan baik, jangka pendeknya bagaimana, jangka menengahnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Terus apa yang ditawarkan kepada sekolah, kepada madrasah, kepada kepalanya gitu ya. Apa yang dibutuhkan, yang paling mendesak gitu ya. Kemudian kesesuaian, sesuai nggak program itu dengan masyarakat sekitar. Kalau tidak sesuai jangan dipaksakan. Nanti jadinya ya penolakan, nanti jadinya ya ketidakrespekan masyarakat terhadap lembaga madrasah itu. Kalau memang ada ketokohan ya sampaikan konsep itu yang bertentangan. Kalau memang itu baik, bahkan itu menjadi konsep baru menurut masyarakat itu dan bisa diterima, kalau memang baik kan pasti bisa diterima. Luas, fleksibel ya, program sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi, apalagi sekarang ini perubahan era zaman ini wah cepat sekali ya. Cepat sekali. Ini belum lama 4.0, sekarang sudah 5.0, nanti 6.0 ya. Belum lama 4G, udah 5G, nanti habis langsung 9G. Udah kayak apa ya, apa yang dipikirkan langsung bisa ngetik di laptop ya. Bukan lagi di laptop, di udara itu ya, pakai apa itu, hologram gitu ya. Di udara itu dengan partikel udara itu bisa dijadikan layar gitu, terus tidak menutup kemungkinan ini. Perubahan sangat cepat, canggih, daya saing, pintar-pintar orang sekarang ya. Semua serba teknologi, memudahkan pekerjaan. Kemudian teknik, kalau tadi prinsip ya, ada berapa prinsip, berarti ada 6. Harus integrasi, terpadu, berkesinambungan, menyeluruh, sederhana, konstruktif, kesesuaian, dan luas. 7. Tekniknya sekarang ada 4 teknik ya. Teknik tertulis ya, tertulis ya, ada buku penghubung antara wali murid dan sekolah, antara guru dan guru kelas dan wali murid. Ada buku kedisiplinan. Nah, itu kan bagian dari humas juga itu. Anak-anak ini di tahun pertama berdiri sekolah di masyarakat sekitar kok nakal-nakal, banyak terjadi pelanggaran, dibuktikan dengan tertulisnya pelanggaran disiplin di dalam buku kode etik atau buku disiplin. Kemudian mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian dievaluasi lagi tahun kedua bagaimana, ada perubahan tidak. Kalau tidak ada perubahan atau tidak maksimal, perubahannya tidak sesuai target, belum mencapai target, maka rubahlah caranya, sistemnya, itu bagaimana gitu ya. Harus seperti itu ya, sesuai dengan zaman juga, sesuai dengan kondisi kultur masyarakat juga. Nggak usah muluk-muluk. Harusnya seperti itu. Kemudian teknik lisan, kunjungan rumah, rapat, pertemuan, panggilan orang tua. Nah, itu teknik yang kedua. Teknik ketiga teknik peragaan,
dengan disisipi saat hari apa gitu, PHBI, peringatan Hari Besar Islam, saat peringatan lahirnya negara ya 17-an, saat Isra Mi'raj misalnya, saat apalagi ya, Ramadan dengan pesantren kilatnya misalnya, banyak kan. Itu kan salah satu juga penghubung masyarakat itu. Oh bagus ya, rupanya ekstrakurikuler di madrasah ini lengkap, mewadahi semua bakat minat siswa, dibuktikan dengan pencapaian prestasi yang dilombakan di madrasah tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Nah, harus seperti itu. Kemudian teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dan orang tua murid dan masyarakat, pihak madrasah dapat menggunakan sarana elektronik, pakai website. Nah, jangan sampai di zaman sekarang masih ada yang tidak ada websitenya. Ya ada Pak ya, karena kepala madrasahnya, pimpinan lembaganya kolot. Karena pimpinan lembaganya orang lama, tidak perlu itu ya, harus menghormati, harus bertemu, ngobrol baik-baik, ya itu dulu. Sekarang orang dikit-dikit carinya di Google kok, dicari sekolahnya kok tidak ada. Sebenarnya sekolah ini ada atau tidak loh. Sekarang laporan semua online, pemerintah tuntutannya juga kan ada Dapodik, ada EMIS, ada pangkalan data sekolah, lengkap. Ada NUPTK, ya. Apalagi semua by database. Maka kalau masih kolot tidak mau menerima ya wassalam. Tuh, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pelaksanaan manajemen humas apa sih? Pertama, tenaga pelaksana. Harus ada tenaga pelaksananya yang dinahkodai oleh Wakahumas. Nah, nanti ada beserta jajaran stafnya gitu. Kemudian yang kedua, media informasi harus lengkap juga, ada medsosnya, ada websitenya, medsos di semua lini ada ya, YouTube, IG, Facebook, Twitter. Ya tuntutannya sekarang sudah seperti itu. Masyarakat era milenial terutama apalagi, dikit-dikit cari di Google ya, dikit-dikit pesan makanan Google, belanja online, marketplace online, apalagi wah banyak ya. Semua sekarang sudah media informasi terbuka. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Kalau lingkungannya tidak mendukung, makanya tidak bisa berjalan juga tenaga pelaksananya. Media informasinya juga muspro, juga sia-sia. Mau dilengkapi seperti apa kalau memang lingkungannya tidak welcome ya, akhirnya ya sia-sia. Bahkan yang tidak banyak juga terjadi di sekitar masyarakat kita itu justru masyarakat lingkungannya tak acuh, tidak tahu menau, malah karena tetap berprinsip pada media informasi, yang tahu malah yang jauh-jauh gitu ya, yang jauh-jauh menyekolahkan anaknya dari Kalimantan misalnya ke Ponorogo, taunya dari mana? Dari Google gitu. Orang lingkungan masyarakat sekitarnya justru tidak ada yang menyekolahkan anak di situ. Itu mungkin karena humasnya yang kurang maksimal, itu bisa jadi gitu ya. Tuh, atau memang ya karena fitrah juga ya, fitrah dari Allah ya, karena Rasulullah sendiri juga mengajarkan hijrah ya, misalnya lebih greget hijrah gitu ya, daripada di tempat sendiri, ya itu no problem like seperti itu kan. Oke. Itu rekan-rekan mahasiswa, silakan kita diskusikan yang belum dipahami, silakan ditanyakan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.